Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Masih aman kan? Oke, di video kali ini kita bakal melanjutkan lagi episode ke-9 dari serial The Purge season pertama. Sebelumnya kita tahu Penelope diculik oleh Joe dan ternyata Joe juga menculik Rick dan Jenna. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go. Scene dibuka dengan Pete yang menyelamatkan orang-orang dari bus Tevis. Namun Miguel tentu belum bisa tenang karena tidak tahu adiknya dibawa kemana. Miguel juga belum tahu kalau itu Joe guys. Tapi Pete menenangkannya dan bilang Miguel harus bersabar sembari mereka mencari strategi menyelamatkan Penny. Di tempat lain, di tempat horor nan gelap, Joe masih mendengarkan radio pembersihan kesayangannya yang terus menggebukan soal hak warga Amerika untuk melakukan pembersihan. Semangat Joe terbakar, dia akan berpartisipasi dan dia adalah Purge sejati. Nah, mau diapain ini Jenna dan Penny guys? Ternyata mereka dikurung oleh Joe di ruangan gelap dan di sini mereka saling bingung apa yang sebenarnya Joe inginkan dari semua itu. Sedangkan Pete sendiri melacak identitas Joe sebenarnya dan boomah, ketemulah siapa Joe guys dari plat mobilnya. Miguel tentu saja terkejut karena dia sempat mengobrol dengan Joe sebelumnya. Pete bahkan di sini tahu di mana alamat Joe dan semua hal tentangnya. Kayaknya bakal langsung UTW orang berdua ini guys. Sementara itu Joe dengan semangat membaranya langsung menemui para korbannya. Nah ternyata mereka nggak dibawa ke rumah guys, tapi ke sebuah teater ini sepertinya. Saat Joe datang semua orang belum tahu jika itu adalah pria yang sebelumnya menyelamatkan mereka. Semua kaget bukan kepalang tatkala tahu jika Joe adalah pria di balik topeng misterius tersebut. Joe bilang, ayo mulai. Miguel bersama Pete sudah mempersiapkan peralatan mereka dan Jane Barbour dan kawan-kawan masih bingung harus berbuat bagaimana. Joe ini ternyata adalah pengagum berat pembersihan guys. Bahkan dia bilang itu haknya sebagai warga Amerika dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Wadidaw, saya kira Joe ini pahlawan penyelamat. Namun satu hal penting, Joe tidak akan melakukan pembersihan semena-mena. Dia akan membuat semacam pengadilan singkat kepada korbannya. Ternyata semua korban Joe ini punya kaitan dengan kehidupannya guys. Dia ingin semua orang di sana mengakui kesalahan mereka di masa lalu. Nah ini Joe kayaknya baik ini. Orang pertama yang dia adili adalah pria yang dahulu pernah membuli Joe semasa sekolah, yaitu Charlie. Joe amat punya dendam dan rasa sakit hati terhadap Charlie yang membuat masa remajanya begitu buruk. Jane Barbour sendiri terus berpikir bagaimana melarikan diri dari sana sembari mengajak yang lainnya. Tapi tentu saja hal ini sangat beresiko tinggi mengingat Joe bukanlah pria sembarangan. Kalau saya jadi mereka sih ya diem aja. Joe orang yang rasional dan tidak sembarangan membunuh. Sementara itu Miguel dan Pete dalam perjalanan menuju lokasi Joe yang sudah berhasil dilacak. Namun di perjalanan mereka terhambat oleh sekumpulan perjer yang melakukan blokade jalan. Dan ini jadi masalah. Tapi Pete nampak tenang dan meminta Miguel tetap di mobil sembari dia akan negosiasi dengan perjer itu. Awalnya para perjer ini meminta semua senjata dan mobil Pete. Namun saat Pete bilang dia adalah Pete the Cop, semua perjer langsung seperti takut dan tidak jadi menjarah barang Pete. Nah kayaknya Pete ini memang orang yang dihormati loh guys. Ya langsung saja blokade jalan dibuka dan Pete bersama Miguel bisa lancar melewati mereka. Kembali ke pengadilan Joe guys. Di sini Charlie masih membantah semua hal yang pernah dia lakukan ke Joe dahulu. Tetapi saat Joe mengancam akan melakukan purge terhadap dirinya, barulah Charlie nampak menyerah dan akhirnya menceritakan segala hal tentang dia dan Joe di masa lalu. Sampai kepada penyesalannya akibat membuli Joe dan minta maaf kepada Joe. Charlie lalu meminta agar Joe membiarkannya pergi. Tapi sebelum itu Joe ingin memeluk Charlie dan ternyata Joe menusuknya guys. Wadidaw, sungguh sangat mengejutkan. Joe sepertinya tahu bahwa Charlie tidaklah tulus meminta maaf dan ya begitulah nasibnya. Semua orang kaget dan Rick akhirnya sadar bahwa dia memang pernah berhubungan dengan Joe. Joe lah orang yang menginstal sistem keamanan di rumahnya. Inilah alasan mengapa Joe bisa mematikan sistemnya guys. Jane dan Penny masih terus berpikir cara keluar dari sana. Karena sepertinya pengakuan mereka tak ada gunanya. Sembari mereka berpikir keras, Joe membawa keluar mayat Charlie. Dan di sini nampak semuanya ketakutan dan Joe kembali untuk memanggil orang lagi. Giliran Island guys, tapi ibu ini malah mencoba kabur. Begitu gobloknya. Joe mengatakan bahwa mereka jangan bodoh berusaha menipunya.
Mereka hanya harus ikut pengadilan itu untuk bisa keluar. Joe sudah menyiapkan segalanya dengan matang dan mereka harus mengikuti aturan mainnya. Selanjutnya giliran Jane Barbour untuk mengakui kesalahannya. Miguel dan Pete masih dalam perjalanan. Di sini Miguel bertanya mengapa Pete begitu dihormati di malam pembersihan. Ternyata ini bisa dilihat di kali pertama pembersihan dilaksanakan. Intinya, Pete banyak membantu orang dan menolak mengikuti rekan-rekannya yang melakukan purging. Pete lebih memilih menyelamatkan orang sehingga sampai saat ini dia sangat dihormati. Giliran Jane Barbour. Di sini kita dibawa flashback ke masa-masa Jane ngedate bersama Joe. Di masa itu, Joe sudah bekerja sebagai petugas pemasang sistem keamanan, guys. Di sini mereka mengobrol dengan santai, tapi memang nampak Jane tidak menyukai Joe. Apalagi dia merasa dibohongi karena di foto profilnya Joe pakai foto dia saat masih muda, guys. Dan Jane kira Joe masih muda. Nah, ternyata Joe sudah tua. Ya, Jane males deh. Dari sini Jane sudah cari cara untuk pergi. Dia akhirnya izin ke toilet dan tak lama pelayan datang dan bilang bahwa semua makanan sudah Jane bayar dan dia sudah pergi. Disinilah Joe merasa sangat tidak dihargai. Tapi Jane punya alasannya dan menolak segala tuduhan Joe soal dirinya yang seperti merendahkan harkat martabat pria itu. Pokoknya Jane punya alasan kuat, sedangkan Joe merasa Jane tidak memperhatikan ucapannya. Sementara itu, Miguel dan Pete sampai di rumah Joe dan langsung memeriksa rumahnya yang penuh jebakan, guys. Pintar emang si Joe ini. Miguel dan Pete akhirnya bisa masuk ke dalam rumah Joe walaupun harus sangat berhati-hati akan jebakan di rumahnya. Saat menyisir itulah ternyata ada seorang pria tua di rumah Joe. Nah, ayah Joe ini, guys. Miguel dan Pete berusaha menginterogasi pria itu. Jane Barbour sendiri dipaksa untuk mengakui kesalahannya, tapi dia menolak. Apa yang mau dikatakan, toh dia merasa tidak punya salah kepada Joe. Tapi tetap saja Joe merasa sakit hati atas apa yang Jane lakukan kepadanya di masa lalu. Kalau saya lihat ini kayaknya salah paham aja dalam percintaan, guys. Bahkan Joe mengungkit masalah Jane yang ingin mempurge bosnya sendiri, yaitu David. Dia anggap Jane sangat munafik ketika bilang Joe harus move on dan bersikap dewasa. Tetapi Jane sendiri kelakuannya masih seperti bocah. Balik lagi ke Pete yang memanggil Miguel ke lantai atas. Terkuaklah bahwa Joe sudah mempersiapkan segalanya sejak berbulan-bulan yang lalu. Semua daftar orang yang diincarnya sudah lengkap, guys. Bahkan alat pelacak berstandar militer juga dimiliki Joe. Mantap. Miguel lantas memaksa ayah Joe untuk memberitahu di mana lokasi Joe menahan orang-orang. Dan terucaplah sekolah Thomas Paine. Ya, di sekolah itulah pengadilan Joe sedang berlangsung sehingga Miguel dan Pete segera pergi. Joe sendiri masih membuka semua aib Jane selama ini. Mulai dari kemunafikan Jane dan keinginan Jane melakukan pembersihan. Dia merasa Jane ini hanya playing victim dan itu semua bohong. Sedangkan Jane akhirnya muak dan mengatakan yang sebenarnya bahwa itu benar, tapi dia punya alasan kuat melakukannya, guys. Dan Jane juga tidak bangga melakukan purge. Miguel dan Pete bergegas, tapi tiba-tiba saat masuk mobil, She's either alive or she's not. I know we can win. RPG, get out! ternyata Rex dan anak buahnya berhasil melacak Miguel sampai ke sana, guys. Tambah runyam ini masalah. Tapi apakah Rex tahu itu mobil Pete? Entahlah. Joe yang sudah selesai mendengarkan pengakuan Jane tetap tidak mendapatkan keinginannya. Dia akhirnya berniat menembak Jane tapi dihentikan oleh Penny. Dan disinilah kita kembali flashback ke masa lalu, guys. Saat itu Joe sedang melacak Rick dan Jenna, tapi tiba-tiba Penny muncul dan keluar dari pintu resto seakan-akan Joe tidak ada di sana. Nah, ini jadi alasan Penny diincar juga oleh Joe. Joe merasa Penny ini tidak punya tata krama dan hanyalah generasi manja tanpa tahu berterima kasih kepada orang lain. Perkara tidak bilang terima kasih bisa jadi masalah, guys. Jane yang muak akhirnya tiba-tiba melawan Joe. Ya, Jane tentu saja metong, guys, melawan Joe. Innalillahi untuk Mbak Jane. Sekarang semua yang tersisa memiliki harapan semakin tipis. Rick dan Jenna akan menjadi yang selanjutnya dipanggil dan episode ke-9 pun selesai. Lanjut ke final episode, guys. Episode 10, gaskan.